Jakarta akan berubah status suar berbuntut panjang. Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas. Selamat datang di KPR Sosmed. Daerah khusus ibu kota akan berubah menjadi daerah khusus Jakarta. EKTP pun akan ikut berubah. Dilansir dari Detik News, Jakarta akan berubah status dari daerah khusus ibu kota DKI menjadi daerah khusus Jakarta DKJ usai ibu kota Indonesia pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Tahun 2024, Jakarta tidak lagi menyandang status daerah khusus ibu kota DKI, melainkan daerah khusus Jakarta DKJ. Keterangan Kepala Disduk Capil DKI Jakarta, Budi Awaludin, beliau juga mengatakan pencetakan ulang EKTP akan dilakukan secara bertahap, sesuai stok blanko. Pencetakan ulang itu dilakukan saat DKI sudah menjadi DKJ. Beliau juga menjelaskan cetak ulang KTP elektronik ini nantinya hanya berlaku bagi warga Jakarta saja. Sedangkan warga yang bukan warga Jakarta tak perlu melakukan cetak ulang KTP elektronik ini. Warga Jakarta, siap-siap untuk cetak ulang KTP ya. Kuasa hukum pasangan prewedding akan tuntut petugas Taman Nasional Gunung Bromo. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo akibat foto prawedding menggunakan flare atau suar berbuntut panjang. Kuasa hukum pasangan prawedding berencana untuk melaporkan balik petugas Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru (BBTNBTS) atas dugaan kelalaian. Hasmoko, kuasa hukum pasangan prawedding dan 4 kru wedding organizer mengatakan, kelalaian yang berdampak hingga terbakarnya kawasan TNBTS tidak hanya terletak pada kliennya, tapi juga karena kelalaiannya pihak pengelola wisata Gunung Bromo. Dalam hal ini adalah BBTNBTS. Hasmoko berkata, setelah kami investigasi, tentunya akan ada langkah-langkah hukum dari kami melaporkan pihak-pihak terkait berkaitan dengan tidak adanya sistem keamanan kepada pengunjung, termasuk juga fasilitas umum. Hal tersebut disampaikan Hasmoko usai menghadiri pertemuan permintaan maaf kepada tokoh masyarakat suku Tengger di kantor Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jatim, Jumat 15 bulan 9 2023. Fasilitas umum dimaksud Hasmoko seperti pemadaman atau fasilitas siaga jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Menurutnya, hak-hak para wisatawan tersebut sudah diabaikan oleh pengelola atau petugas TNBTS. TikTok Shop dituding menjadi biang kerok kebangkrutan banyak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Dilansir dari cnnindonesia.com, TikTok Shop membuat pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik (PPMSE). Revisi ini diyakini bisa menjadi salah satu tameng menghalau racun TikTok Shop. Berbagai pihak juga kompak mengeluhkan ekstensi TikTok Shop di Indonesia, mulai dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Bahkan fenomena TikTok Shop membuat para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjerit. TikTok Shop diklaim membunuh UMKM tanah air karena produk-produk yang dijajakannya sangat murah. Oleh karena itu, barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lain kalah saing. Head of Communication TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, sempat menyambangi kantor Kemenkop UKM di Bilangan, Jakarta Selatan pada Rabu 26 bulan 7 2023. Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal. Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor Cina ke tanah air. Ia menekankan 100% penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau password. Gimana kalau menurut kalian semua? Bagusnya TikTok Shop tersebut ditutup atau dibiarkan aja? Atau malah disupport? Silahkan komen. Demikian video update yang sedang viral di sosial media saat ini. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian dan kata. Nantikan update berikutnya hanya di KPR Sosmed.